Bimbingan dan konseling tidak hanya diperuntukkan orang yang sudah dewasa, remaja, ataupun orang tua. Akan tetapi bimbingan dan konseling dapat dilakukan bagi anak usia dini. Konseling bagi anak usia dini ini bertujuan membantu tercapainya segala aspek pertumbuhan dan perkembangan bagi anak, baik aspek akademik, bakat dan minat, emosional, sosial dengan teman, menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, menemukan jati diri, dan sebagainya. Pelaksanaan bimbingan konseling pada anak usia dini tidak menggunakan waktu dan ruang tersendiri, seperti halnya bimbingan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan nuansa bermain menjadi bagian dari pelaksanaan bimbingan karena dunia anak adalah dunia bermain. Untuk itulah kita harus memahami jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan pada anak usia dini, yang termasuk dalam pelaksanaan bimbingan yang berorientasi kepada bentuk layanan bimbingan dan konseling adalah layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan penempatan, serta layanan evaluasi dan tindakan. Layanan pengumpulan data. Layanan pengumpulan data ini adalah layanan pertama yang dilakukan guru dalam bimbingan dan konseling. Layanan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan segala aspek kepribadian dan kehidupan anak, taman kanak-kanak, dan keluarga. Data yang perlu dikumpulkan meliputi data anak dan orang tua atau wali. Layanan pengumpulan data dapat dilakukan guru ketika anak mulai belajar di taman kanak-kanak dengan berbagai teknik atau pengumpulan data. Hal ini juga dapat dilakukan dengan seperti menggunakan metode bermain, metode tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada layanan informasi. Dalam melaksanakan layanan informasi ini, guru harus perlu merencanakan informasi-informasi apa yang perlu disampaikan berkaitan dengan kemampuan pribadi, sosial, dan keterampilan anak, dan bagaimana cara menyampaikan berbagai informasi tersebut. Hal inilah yang menjadi sebuah tuntutan bagi seorang guru dalam memberikan informasi kepada anak didiknya. Yang nomor 3 yaitu layanan penempatan. Layanan penempatan merupakan salah satu layanan pengembangan kemampuan anak, baik yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan pribadi, sosial maupun keterampilan. Layanan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kemampuan anak agar anak memperoleh penempatan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Tentunya kita bisa menemukan anak yang menunjukkan kecenderungan bakat dalam satu aspek tertentu dan anak lain dalam aspek yang lain. Misalnya dalam aspek keterampilan ditemukan anak yang memiliki kemampuan yang cerdas dan terampil dalam membuat sesuatu, ataupun karena anak ini mempunyai kreativitas yang tinggi, sedangkan anak yang lain hanya memiliki keterampilan kecerdasan dalam akademis. Yang kemudian yang terakhir ada layanan evaluasi dan tindak lanjut. Layanan evaluasi dan tindak lanjut ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan. Layanan ini diarahkan pada semua bentuk layanan yang dilakukan, yaitu terhadap layanan pengumpulan data, informasi, dan penempatan. Di samping itu, layanan tindak lanjut diarahkan pada layanan yang sama.
Layanan ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai layanan bimbingan yang sudah dilakukan guru selaku pembimbing di taman kanak-kanak. Sebagai langkah akhir dari suatu layanan bimbingan, layanan tindak lanjut berfungsi untuk menentukan langkah berikutnya setelah ditemukan berbagai hasil evaluasi dari pelaksanaan layanan-layanan bimbingan. Keempat layanan tersebut tadi merupakan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan pada anak usia dini. Kemudian, langkah-langkah dalam bimbingan konseling bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu menyusun tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik pada tahap-tahap perkembangan tertentu. Untuk itu dapat mengukur bagaimana pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan para peserta didik. 2. Menyusun pola dasar yang dipedomani dalam memberikan layanan. 3. Menentukan komponen-komponen bimbingan yang diprioritaskan. 4. Menentukan bentuk bimbingan yang sebaiknya diutamakan, seperti bimbingan kelompok atau bimbingan individual, bimbingan akademik atau bimbingan karir, dan sebagainya. 5. Menentukan tenaga bimbingan yang dapat dimanfaatkan, misalnya seorang konselor, guru, atau tenaga ahli lainnya. Berdasarkan rambu-rambu tersebut, program bimbingan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dirumuskan dengan tepat sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, program bimbingan hendaknya disesuaikan dengan keadaan individu yang akan dilayani. Tenaga-tenaga pendidikan di taman kanak-kanak juga dituntut untuk memberikan layanan bimbingan. Hal ini dikuatkan dalam pedoman bimbingan dan penyuluhan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1980, buku 3 bab C, dalam rangka pelaksanaan kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1976. Pelayanan bimbingan dan konseling di Taman Kanak-kanak hendaknya ditekankan pada yang pertama, bimbingan yang berkaitan dengan kemandirian dan keharmonisan dalam menjalin hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya, agar tidak ada hal-hal negatif yang diinginkan seperti halnya bullying dan lain sebagainya. Yang nomor 2, bimbingan pribadi seperti pemupukan disiplin diri dan memahami perintah. Yang 3, nomor 3 atau terakhir, di samping itu layanan bimbingan untuk anak taman kanak-kanak perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis seperti pemberian kasih sayang dan perasaan aman. Demikianlah yang langkah-langkah bimbingan konseling bagi anak usia dini. Hal ini perlu diperhatikan oleh seorang guru dan konselor dalam memberikan arahan kepada anak usia dini, karena anak usia dini ini disebut dengan golden age atau masa keemasan. Untuk itulah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ini harus diperhatikan dengan khusus agar nantinya dapat menumbuhkan karakter-karakter anak yang baik dan disiplin, mandiri, dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh yang mengajarkan. Untuk itulah perlunya bimbingan konseling bagi anak usia dini.